warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmah dengan NPM 2010-0008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Publish or Perish untuk pencarian literatur. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dari tahap awal bagaimana cara mendownload, menginstal, serta menggunakan aplikasi tersebut hingga kita dapat menyimpan file jurnal atau literatur yang akan kita cari. Langkah pertama, kita akan pergi ke browser dan ketikkan download Publish or Perish 8. Nah, nantinya akan muncul beberapa pilihan yang akan ditampilkan dalam browser kita. Kita tinggal pilih bagian nomor 2, yaitu Publish or Perish untuk Microsoft Windows. Nah, nanti kita akan dialihkan ke halaman web Publish or Perish itu sendiri. Nah, untuk mendownloadnya, kita tinggal klik link yang ada di sini. Nanti aplikasi tersebut akan otomatis terdownload ke file kita. Nah, jika sudah, kita tinggal menginstal aplikasi tersebut. Untuk instalasinya cukup mudah, kita tinggal next-next saja karena tidak membutuhkan instalasi yang rumit. Kita klik agree untuk ini. Nah, kita tinggal tunggu selesai. Nah, jika sudah seperti ini, artinya aplikasi Publish or Perish-nya sudah selesai diinstal. Setelah terinstall, kita akan membuka aplikasi Publish or Perish itu sendiri. Nah, sudah ada di halaman dashboard kita. Jika kita buka, maka tampilan dalam aplikasi tersebut seperti yang terlihat pada layar. Nah, di sini Publish or Perish menyediakan berbagai macam pilihan dalam pencarian literatur seperti Scrolshift, Google Scholar, Google Scholar Profile, OpenLX, Scopus, dan yang lainnya. Nah, perlu diperhatikan di sini, jika yang memiliki bintang 1, seperti Scrolshift atau Google Scholar, itu berarti dia memiliki free data source. Artinya, kita bisa mengakses data-data atau literatur yang kita butuhkan itu secara gratis. Dan jurnal-jurnal yang mereka hadirkan itu juga bisa dengan mudah kita akses secara gratis. Namun, jika kita memakai bintang 2 seperti Scopus atau OpenLX, itu berarti kita membutuhkan satu registrasi ke dalam website jurnal tersebut. Dan biasanya juga ada yang gratis dan ada yang berbayar. Sedangkan untuk eksternal yang untuk bintang 3 itu biasanya membutuhkan kebanyakan jurnal yang mereka hadirkan itu merupakan jurnal yang berbayar dan akan susah untuk kita aksesnya. Nah, pada aplikasi ini juga akan menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan jurnal dalam sekali pencarian, sesuai dengan judul atau keyword yang kita ketikkan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencobakan mencari literatur menggunakan Google Scholar. Nah, jika kita klik, maka akan tampil isian-isian seperti ini, kolom-kolom seperti ini. Kita cukup mengisinya pada title words atau keywordnya. Nah, pada kali ini saya akan mencari mengenai, kita akan cari di keyword saja, karena kalau title word ini biasanya judulnya itu lebih spesifik, jadi kalau keyword, mereka akan menampilkan jurnal-jurnal atau literatur yang ada keyword yang kita masukkan. Seperti saya akan mencarikan mengenai sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Nah, di sini kita bisa atur jumlah literatur yang akan kita butuhkan, misal 10, 20, 50, atau sampai 1000. Nah, misal kita ambil 500. Nah, di sini kita juga bisa atur tahun artikel atau tahun literatur yang kita butuhkan. Misal kita hanya membutuhkan artikel atau literatur dari jangka tahun 2019 sampai dengan 2023. Nah, kita tinggal search saja di sini. Nanti dia akan otomatis mencari literatur-literatur yang kita butuhkan sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Kita tinggal tunggu. Nah, pada bagian atas ini ada yang kolom papers. Pada kolom papers ini merupakan angka yang merupakan jumlah dari literatur yang telah didapat. Seperti di sini ada 270 paper. Nah, berarti literatur yang ada di bawah ini sudah mencapai 270 literatur atau jurnal yang kita butuhkan sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Nah, kita tinggal tunggu. Ini ada 330 out of maksimum 500.
Nah, berarti ada 370 dari maksimum 500 hasil yang akan kita butuhkan dari keyword ini. Perlu diketahui, dalam penggunaan aplikasi Publish or Perish ini sendiri membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat agar pencarian jurnal atau artikel yang kita butuhkan itu berjalan dengan lancar. Nah, apabila jaringan kita itu tidak cukup kuat atau jaringannya itu bermasalah, maka akan terjadi seperti ini. Hasilnya itu nol dan akan ada tanda silang seperti ini. Nah, selanjutnya, jika kita telah mendapatkan hasil artikel yang kita butuhkan sesuai dengan keyword atau kata kunci yang kita butuhkan. Di sini ada 500 papers atau 500 jurnal atau artikel yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan artikel-artikel atau literatur yang kita butuhkan ini. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal pilih salah satu dari banyak artikel ini yang sesuai dengan pencarian kita. Misal, kita ambil artikel yang sebelumnya kita harus melihat type-nya dulu. Nah, di sini type-nya buku. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu sebuah jurnal, maka kita akan cari yang type-nya PDF atau yang seperti ini, yang labelnya publikasinya jurnal. Di sini sedangkan jika buku, maka tidak akan ada label publikasinya. Nah, di sini kita juga bisa melihat pada bagian citasnya. Di sini kita bisa melihat berapa kali atau berapa banyak artikel atau literatur tersebut dikutip atau diambil sebagai acuan dalam penelitian seseorang. Nah, di sini ada 533, yang artinya bahwa buku ini merupakan termasuk salah satu literatur yang banyak dipakai oleh para peneliti. Nah, tetapi perlu diperhatikan jika kita mengambil buku, maka nantinya kebanyakan tidak bisa di-download. Kita contohkan, kita klik 2 kali pada bagian judul, maka dia akan otomatis pergi ke halaman untuk melihat buku tersebut. Nah, jika tampilannya dalam bentuk Google Books, maka kita hanya akan bisa melihatnya saja atau membacanya saja dari Google Book ini. Kita tidak bisa mendownloadnya atau mendownload dan menyimpannya ke direktori kita. Nah, untuk itu kita di sini mencari yang labelnya itu jurnal atau artikel dengan embel PDF atau publikasinya dalam bentuk jurnal. Nah, kita lihat pada bagian yang sistem pendukung keputusan ini. Nah, di bagian PDF atau yang di bagian yang ini, jurnal sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode Topsys. Nah, perlu diperhatikan, meskipun kita di sini menggunakan metode SAW dalam keyword kita, namun dalam pencariannya juga dimasukkan semua metode yang penting memiliki kata kunci sistem pendukung keputusan. Nah, jadi tidak heran jika ada yang dimasukkan dengan metode Topsys atau metode AHP, dan lain-lain. Nah, untuk mendownload jurnal tersebut, kita tinggal klik 2 kali pada bagian judul yang kita pilih. Nah, dia akan secara otomatis mendownload atau pergi ke halaman untuk downloadnya. Nah, jika pada jurnal yang kita pilih tadi dia langsung mendownload, kita akan cari jurnal yang mengarahkan kita ke bagian halaman website publikasi jurnal tersebut. Kita ambil random saja, yang penting tidak buku. Nah, contohnya ini, kita akan langsung diarahkan ke bagian publikasi jurnalnya. Nah, di sini kita langsung bisa mendownloadnya. Nah, langsung bisa save ke direktori kita. Lain halnya dengan buku tadi. Buku ini tidak bisa kita download dan kita simpan di direktori kita. Nah, ini jurnal kita sudah ada. Perlu diketahui, untuk masing-masing jurnal itu proses downloadnya tidak sama, tetapi juga tidak memiliki banyak perbedaan. Kita contohkan yang lain lagi. Untuk proses pendownloadan jurnal ini itu tergantung kepada tempat jurnal itu dipublikasikan. Contohnya saja pada ini. Nah, di sini kita diarahkan ke halaman website publikasi jurnal tersebut. Jika yang pada bagian buku kita diarahkan ke Google Book, dan jurnal yang pertama kita diarahkan langsung ke artikelnya atau literaturnya. Nah, pada yang ketiga ini kita diarahkan ke website
publikasinya, yaitu di sini jurnalnya dipublikasikan di Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Nah, pada bagian ini kita tinggal scroll ke bawah dan lihat ada yang namanya full text. Nah, di full text ini ada yang namanya PDF, tinggal kita klik. Nah, nanti akan kita diarahkan ke bagian preview artikel tersebut dan di sana kita bisa langsung mendownload artikel tersebut. Nah, di bagian sini ada yang namanya download this PDF dan di sini juga bisa kita lihat preview dari artikel tersebut. Nah, jika kita ingin mereview atau melihat preview terlebih dahulu apakah artikel tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jika telah sesuai, kita tinggal klik pada bagian download this PDF, maka jurnal atau artikel ini akan otomatis terdownload dan tersimpan ke direktori kita. Nah, untuk aplikasi Publish All Paris ini merupakan aplikasi yang sangat user friendly dikarenakan untuk fitur-fiturnya sendiri itu sangat mudah digunakan dan dipahami oleh user-user baru yang sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi Publish All Paris. Baik, sampai di sini video saya kali ini dalam penggunaan aplikasi Publish All Paris untuk pencarian literatur. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.